Pertama-tama, perkenalkan nama saya Iktur Dalsioga dari kelas IF 4106. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar Machine Learning tentang Clustering and Classification. Jadi, pertama-tama, pada tugas besar Machine Learning, Clustering and Classification ini, para mahasiswa sudah diberikan dataset yang telah ditentukan sebelumnya, di mana pada tugas ini saya telah ditentukan dengan dataset pipa 20.csp. Dengan dataset tersebut, maka dalam tugas ini akan dilakukan clustering and classification. Clustering pada tugas ini bertujuan untuk mengelompokkan data dan memperbaharui variabel body type. Sedangkan classification pada tugas ini digunakan untuk memprediksi kelas dari data baru dengan menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya. Yang pertama, pada pre-processing data, saya menggunakan dua metode, yaitu data exploration dan scaling, di mana dalam tugas ini dataset yang diberikan memiliki 104 variabel, di mana tidak semua variabel tersebut bisa dipakai. Oleh karena itu, saya akan mengambil dua variabel, yaitu height cm dan height cm dan weight kilogram. Sedangkan penggunaan scaling pada tugas ini yaitu untuk menyeimbangkan nilai dari kedua variabel yang akan digunakan, di mana metode yang digunakan dalam scaling adalah min-max normalization. Pemodelan yang digunakan untuk clustering yaitu algoritma K-means, sedangkan pada classification menggunakan linear SVM. Selanjutnya, saya akan langsung menemukan programnya. Yang pertama yaitu bagian pre-processing data. Yang pertama yang saya lakukan yaitu saya meread file pipa 20.csp menggunakan function read pada library pandas, lalu di save untuk menampilkan jumlah datanya. Lalu saya plot data tersebut menggunakan library matploid.pilot, yang mana saya hanya menggunakan dua variabel height cm dan weight kilogram. Grafik seperti di bawah ini. Selanjutnya, saya melakukan scaling pada data tersebut dengan menggunakan metode min-max normalization seperti ini. Selanjutnya, pada bagian clustering. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pada clustering saya menggunakan algoritma K-means. Jadi, pertama yang saya lakukan yaitu inisialisasi dengan membuat 3 centroid sesuai dengan 3 kelompok pada variabel body type, yaitu normal, stocky, dan lean, dengan menggunakan random function pada library NumPy. Lalu saya plot dan mendapatkan hasil seperti berikut menggunakan matploid.pilot. Selanjutnya, pada proses assessment, saya menghitung jarak setiap data dengan masing-masing centroid untuk menentukan cluster dari setiap data. Lalu saya plot lagi dan terlihat seperti pada grafik. Dan langkah selanjutnya, saya melakukan proses update centroid dengan menggunakan numpy.min untuk mencari rata-rata dari cluster data tersebut. Lalu saya mengupdate cluster dengan mengassessment dataset dan centroid tersebut, lalu persebaran data barunya bisa dilihat pada visualisasi ini. Selanjutnya, proses assessment dan update akan dilakukan secara terus-menerus sampai tidak ada perubahan yang terjadi, sehingga akan mendapatkan persebaran data seperti di bawah ini, di mana red itu merepresentasikan stocky, green merepresentasikan normal, sedangkan blue merepresentasikan lean. Selanjutnya, lalu saya inverse untuk membuat new dataset ini, dan saya replace kolom RGB pada new dataset tersebut menjadi kolom yang ada pada variabel body type dan merename kolom tersebut seperti berikut. Dan yang terakhir, saya gabungkan data cluster yang tadi ke
dan replace ke raw data pipa20.csv dan menyimpannya ke file CSV baru dengan file bernama update pipa20.csv. Nah, selanjutnya pada bagian classification. Pada classification, diawali dengan menentukan dataset yang akan digunakan. Dataset yang saya gunakan adalah data hasil dari clustering sebelumnya, sehingga hanya terdapat dua variabel, yaitu height cm dan weight kilogram. Lalu kemudian data akan di split menjadi data train dan data test menggunakan train test split dengan perbandingan 80:20 atau 0,2. Lalu yang pertama saya menggunakan model SPM dengan menggunakan kernel linear. Lalu data trainnya di fit dan selanjutnya data testnya di predict. Yang kedua saya menggunakan model KKN atau Knightborn classifier dengan Knightborn-nya sama dengan 3. Lalu data trainnya di fit dan selanjutnya data testnya di predict. Terakhir untuk melihat akurasinya, saya menggunakan matriks pada sklearns, pada library sklearns dengan mengeprint akurasi hasil dari metode SPM dan KKN tadi, dan didapatkan akurasi seperti berikut. Nah, di mana nilai akurasi KKN lebih baik daripada SPM. Hal tersebut terjadi karena data yang digunakan hanya terdapat 2 dimensi, sedangkan SPM mempunyai keunggulan pada data yang berdimensi tinggi. Nah, selanjutnya saya akan mengeksekut program ini dan melakukan run all cell. Nah, setelah selesai mengeksekut program ini, maka akan mendapatkan hasil file update pipa20.csv yang baru. Saya akan mengetes download file ini dan melihat hasilnya. Nah, sekarang kita bisa lihat perbedaan dari file hasil clustering dan file yang sebelum di clustering, khususnya di body type, di variable body type. Nah, di file pipa20.csv atau file dataset dari soal itu dari indeks 1 sampai 3 itu value dari body type, dari variable body type ini Mesir, Ronaldo dan Neymar, sedangkan di file terupdate itu sudah terupdate jadi line, stocky dan line. Nah, begitu juga seterusnya sampai indeks yang terakhir, dan tidak ada outlier value lagi. Sekian presentasi tugas besar machine learning, clustering and classification dari saya. Presentasi ini saya tutup. Sekian dan terima kasih.